Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Enter akan mempresentasikan mengenai metode Agile dalam SDLC dengan dosen Muhammad Yusuf MKom dan asisten dosen Suwandi Asangaji Eskom dan Fatmawati Eskom. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Legori Aden AB Pasidang sebagai CEO atau leader sekaligus SW tester. Ada Fadilah Rahmadani Muini sebagai CSO atau Security System. Ada Sonia Janet Asmuruf sebagai SW Marketing sekaligus SW Implementator. Ada Elsa Bura Palalangan sebagai SW UI atau UX Designer. Dan Jeffrey Kambu sebagai SW Developer. Oke, kita lanjut ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu metode Agile. Metode Agile Software Development adalah metode pengembangan perangkat keras lunak yang didasarkan pada pengerjaan yang berulang, di mana aturan dan solusi yang sudah disepakati oleh setiap anggota tim dilakukan dengan kolaborasi secara terstruktur dan terorganisir. Sejarah terciptanya metode Agile. Metode Agile diperkenalkan pada tahun 2001 oleh sekelompok orang dalam komunitas pengembangan atas dasar untuk memperbaharui dan juga metode pengembangan tradisional yang dikenal dengan metode waterfall atau spiral. Diyakini metode ini dapat mempercepat proses pengembangan pada suatu produk. Perkembangan metode Agile. Awal mulanya metode Agile mempunyai 4 prinsip yang disebut Manifesto for Agile Software Development. Keempat prinsip tersebut yaitu yang pertama memprioritaskan interaksi antar individu daripada proses dan alat. Kedua, memprioritaskan perangkat lunak yang berfungsi daripada membuat dokumentasi lengkap. Ketiga, memprioritaskan kerjasama dengan pelanggan daripada negosiasi kontrak. Keempat, memprioritaskan menanggapi perubahan daripada mengikuti rencana. Kemudian berkembang menjadi 12 prinsip yang menjadi dasar dari penerapan Agile, yaitu pertama, memprioritaskan konsumen dengan cara merilis perangkat lunak secara cepat dan rutin. Kedua, terbuka dengan adanya perubahan kebutuhan meskipun di akhir tahap perkembangan. Ketiga, merilis perangkat lunak secara rutin mulai dari waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan sekali. Keempat, tim pengembang dan bisnis bekerja sama setiap hari selama proyek berlangsung. Kelima, menciptakan proyek dengan motivasi dan dukungan antar individu. Keenam, mengkomunikasi kebutuhan secara langsung agar penyampaian informasi efektif dan efisien. Ketujuh, alat tolak ukur kesuksesan proyek adalah perangkat lunak yang berfungsi dengan baik. Kedelapan, mendukung perkembangan secara berkelanjutan. Kesembilan, hal-hal teknis dan desain yang bagus bisa meningkatkan kelincahan. Kesepuluh, meminimalisir hal yang tidak perlu. Kesebelas, tim yang mandiri menghasilkan kebutuhan desain dengan segalanya dengan upaya terbaik. Ke-12, tim secara berkala berusaha untuk bekerja dengan cara yang lebih efektif. Perkembangan zaman serta kemajuan teknologi turut mendukung berkembangnya metode Agile hingga saat ini. Dan metode ini sudah menyebar jauh dan terus ditingkatkan oleh para praktisinya di berbagai industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan metodologi dalam metode Agile. Dalam Agile Development Method, terdapat banyak model atau metode. Masing-masing metode memiliki karakteristiknya sendiri. Beberapa metode yang paling banyak dikenal dalam Agile Development Method sebagai berikut. Yang pertama ada Scrum. Scrum adalah salah satu model kerangka kerja yang menggunakan pendekatan Agile. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Sutherland, sama seperti metode Agile lainnya. Kunci utama dalam Scrum adalah kolaborasi tim. Anggota tim Scrum bukan hanya berasal dari dunia teknologi. Biasanya anggota tim berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan yang berbeda. Para anggota ini bergabung menjadi satu untuk menjalankan perannya masing-masing dalam framework Scrum yang dilakukan.
Kemudian di sini ada Adaptive Software Development. Model Agile ini dikenalkan oleh tokoh bernama Jim Hicksmith. Model ini diciptakan untuk mengembangkan perangkat lunak dengan sistem yang kompleks menggunakan pendekatan Agile. Filosofi di balik metode ini adalah kolaborasi anggota tim serta tim yang mampu mengatur dirinya sendiri. Sistem yang diterapkan dalam Adaptive Software Development ini adalah collaboration dan learning. Cara kerjanya meliputi yang pertama, fokus utama tim adalah klien dengan pengguna yang memberikan masukan. Kedua, formal technical reviews yang dilakukan oleh tim. Ketiga, postmortems dengan cara refleksi kinerja dan proses yang dilakukan oleh tim. Setelah itu ada dynamic system development, di mana ciri khas dari model ini adalah penggunaan properti yang instrumental. Dalam model ini, perangkat lunak dikembangkan secara bertahap melalui proses perancangan, implementasi, dan pengujian. Dynamic system development method ini menggabungkan elemen waterfall dengan filosofi prototyping. Yang terakhir ada Feature Driven Development. Fitur ini menitik beratkan fitur dari perangkat lunak yang akan dibuat. Fitur ini akan menjadi fokus utama tim ketika mengembangkan perangkat lunak, dan begitu ada beberapa kemudahan yang didapat dari model ini, antara lain 1. Klien bisa menjelaskan sistem dan fitur yang ingin digunakan. Kedua, mudah untuk dikelola dalam kelompok bisnis sesuai hierarki bisnis. Ketiga, desain dan kode lebih mudah diperiksa. Keempat, biaya pengembangan perangkat lunak bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari fitur klien. Kelebihan metode Agile. Kelebihan pada penggunaan metode Agile yaitu kualitas software yang diciptakan bisa lebih baik, sangat fleksibel, dan fokus pada kebutuhan konsumen. Kekurangan metode Agile. Kekurangan pada penggunaan metode Agile yaitu produk akhir yang kurang jelas karena tidak banyak perencanaan, sangat bergantung pada tim, dan dokumentasi kurang lengkap. Itu saja hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.